Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari 12 prinsip adab anak kepada orang tuanya di dalam Islam. Satu poin kemarin sudah kita bahas. Adab yang pertama adalah asyukru lil walidain. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Prinsip yang kedua, linul qawli lahuma wa ta'addubi inda mukhababatihima. Lemah lembut dalam ucapan, linul qaul, kepada keduanya, dan beradab, beretika, bertata krama inda mukhababatihima, tatkala berbincang dengan keduanya. Yang ketiga, ala yusafir illa biidnihima. Tidak boleh atau janganlah safar kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau tidak diizini tidak boleh safar. Yang keempat, adamu ta'arrud li sukhtihima. Tidak melakukan upaya yang menyebabkan kemarahan keduanya. Yang kelima, dari prinsip adab atau akhlak anak kepada orang tuanya, prinsip yang kelima adalah khidmatuhuma, melayani keduanya, melayani orang tua. Yang keenam, ad-du'a'u lahuma ba'da mautihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan untuk keduanya setelah keduanya meninggal dan memintakan ampun untuk keduanya. Prinsip yang ketujuh adalah antatasaddaqa anhuma ba'da mautihima. Bersedekah untuk keduanya setelah keduanya meninggal. Yang kedelapan, yasil muslim aqaribaha wa asdiqa'ahuma ba'da mautihima. Menyambung karib kerabatnya muslim dan teman-temannya setelah kematian keduanya. Kemudian prinsip yang kesembilan, ziyaratu qabrihima ba'da mautihima. Mengunjungi kuburan keduanya setelah keduanya meninggal. Prinsip yang ke-10, adamu munada al-ab awil bi ismaihima. Tidak memanggil baik bapak ataupun ibu dengan nama mereka, nggak boleh. Jangan manggil dengan namanya. Ya, nggak boleh ini. Ya, jangan panggil dengan namanya. Yang keenam, adamul intisab li ghairil walidain. Tidak menyandarkan kepada selain ibu dan bapaknya. Yang ke-12, ala yatasabbab syatmihima. Janganlah kita menjadi sebab kedua orang tua kita dicela. Nah, ini prinsip ya, walaupun sih yang namanya prinsip banyak sekali, cuman kan yang mungkin ya diketengahkan oleh penulis. Ya, sebenarnya prinsipnya banyak sekali, tapi kurang lebih ya. Ya.
Yang ke-11 ya, adamul intisab li ghairil walidain, tidak menyandarkan ya, tidak menasabkan kepada selain kedua orang tua. Yang ke-12 alla yatasabbab syatmihima, dan tidak menyebabkan ya, keduanya dicela. Kita baca lagi ya. Prinsip yang pertama yaitu berterima kasih kepada keduanya. Dalilnya dalam surat Luqman ayat 14. Allah SWT berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayka ilayyal masir. Luqman ayat 14. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua fitrah yang ditetapkan dengan syariat. Fitrah juga ditetapkan dengan syariat. Sehingga dengan syariat itu lebih detail. Karena keadaan orang tua dengan anak kadang beda. Orang tuanya beriman, anaknya kafir, ya kan? Atau anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman misalnya. Tapi zahirnya dalam perkara ini secara umum ya, dari ayat ini kami wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah mengandungnya ya, ibunya telah mengandungnya berada dalam kesusahan di atas kesusahan, kemudian menyapihnya 2 tahun. Jadi hak susuan 2 tahun. AC eksklusif katanya 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan kan boleh ditambah dengan yang lainnya dari makanan bayi. Tapi 2 tahun itu hak susuan. Makanya cara tahdidun nasl yang syar'i adalah dengan memberikan hak susuan. Tahdidun nasl itu artinya penjarahan kelahiran, KB. Nah, KB itu dengan memberikan hak susuan. Begitu. Ya. KB. Cara KB-nya dengan azl. Azl itu ya, mengeluarkan air mani di luar, bukan di tempatnya. Tetapi memang azl ini kadang butuh izin ya sama istri, karena kadang ya sebagiannya ya berdasarkan fikih yang ada ya, berdasarkan apa yang saya pelajari, bukan berdasarkan literatur ataupun polling, itu enggak. Itu menyakitkan, sehingga kalau istrinya nggak mau ya jangan. Tapi dari sisi ini diambil ya, penjarangan itu 2 tahun, karena sebagian orang itu kesundulan ya, ini baru 3 bulan ini sudah hamil misalnya ya kan. Nah, ini baru 1 tahun ini sudah melahirkan. Nah, itu penjarangannya 2 tahun berdasarkan ayat ini. Ibunya mengandung dalam keadaan ya susah di atas kesusahan selama 2 tahun. Kemudian Allah mengatakan agar kalian bersyukur padaku, berterima kasih padaku, dan kepada kedua orang tuaku. Ini dalilnya. Nah, kemudian dalil yang lainnya tentang kisah orang Yaman yang tawaf dengan menggendong ibunya. Ini hadisnya sahih dalam Adabul Mufrad. Akhirnya tanya kepada Abdullah bin Umar, apakah saya menggendong ibunya ini, ibu saya begini untuk haji, udah bisa untuk membalas kebaikannya? Dijawab belum, walaupun dengan 1 kali mengejar. Jadi mengejarnya ibu kita belum lunas kita bayar. Mengejarnya loh, belum yang lainnya, menyusui, menceboki dan sebagainya. Sehingga kalau kita kembali ke sini, kayaknya diantara kita terima kasihnya sama orang tua masih sangat jauh ya, sangat menyayat hati kita ya, sangat menyayat hati kita ya.
Kalau bukan laki-laki ya, yang malu menangis, mungkin kita seperti ini, air mata kita ya keluar ya. Tapi kan laki-laki kan tahan tangisnya ya, kecuali kalau lagi tahajud. Nah, tahajud nangis nggak apa-apa. Ya. Nah ini ya kan berarti kita kan baktinya kurang. Loh kita kan sudah tua gitu. Sudah tua kan masih punya orang tua ya kan. Kita jadi orang tua plus kita jadi anak. Coba di antara kita yang sudah nyisir rambut ibu kita siapa? Nyisir rambut, motong kuku, mijit gitu ya. Dimarahin kita nggak marah, digoblok-goblokin kita nggak marah gitu. Siapa di antara kita? Telaten gitu. Ya, yang nggak bantah, siapa coba? Latihan ya. Latihan. Karena orang tua kita itu udah nggak butuh duit kita. Butuhnya kita datang ngobrol gitu. Dan orang tua kita biasanya udah nggak butuh pangkat dan derajat, butuhnya ketenangan, damai gitu. Kayak gitu. Itu kayak gitu orang tua ya. Sudah berubah. Ya rasanya sudah berubah, kemudian asumsinya dan sebagainya sudah berubah. Nah, ini pendekatannya tadi. Ya, pendampingan yang bagus ya. Apalagi kalau sakit, ya jangan lupa bacakan Quran terus. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Sudah ya, ini yang pertama adalah terima kasih. Sudahkah kita berterima kasih dengan terima kasih yang mencukupi? Jawabannya pada hati kita masing-masing ya. Sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita dengan terima kasih yang mencukupi gitu. Misalnya kita punya uang 1 miliar dan itu 1 miliar itunya saja ya. Kita berikan, saya yakin belum bisa untuk menggantikannya. Bahkan kalau di dalam kitab Adabul Mufrad, ini kan nukil hanya satu loh ya, hanya satu ini. Kalau di Adabul Mufrad banyak. Kalau orang tua kita meminta kita tuh keluar kamu dari pekerjaanmu, kita harus keluar. Dan itu sesuai. Ya Allah ya Rabbi ya, kita misalnya jadi ya, kepala kantor misalnya ya, PNS biasa lah. Jadi gubernur misalnya, nak saya nggak suka nak kamu jadi gubernur, berhenti kamu nak. Ya Bu, nanti dulu sebentar saya akan mengajukan permohonan dulu. Nah, gitu. Ya Allah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada pada kita tuh nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya, itu kan karir kita kan, karir kita. Kita jadi ini, jadi itu kan karir kita. Nah, kita bisa mengejar karir asbabnya karena kita terlahir dari orang tua kita. Ya Bu, nanti. Nah, makanya di sini ya, kalau kita bahas lebih dalam, perusakan asumsi, perusakan informasi, perusakan pemahaman dan ilmu dari luar Islam itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Jadi kita terpengaruhi, namanya ta'athur, ya, bil ajnabiyah, terpengaruhi dengan perkara-perkara yang bukan dari Islam, ya. Begitu. Kita lanjut saja kepada poin berikutnya, yaitu linul qaulahuma wa ta'addub inda mukhatabatihima. Kalau kita berbicara itu lembut. Ya. Jadi misalnya pegawai bank itu kalau bicara kan lembut ya kan? Antum sudah pernah dimarah-marahin sama pegawai bank? Sudah apa belum? Kalau sama tukang parkir sudah apa belum? Kalau pegawai bank kayaknya enggak, ya kan? Nah, ini pegawai bank itu ya harusnya bisa lebih lembut tatkala berbicara sama orang tua. Pegawai bank bisa lembut karena dibayar. Pramugara bisa lembut karena dibayar. Orang tua kita sebenarnya membayar kita lebih besar. Tapi kita kalau sama orang tua bisa keras, ya, sama yang lainnya kok bisa lembut. Ini berbahaya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, jadi kita latihan lembut dengan adab-adab, kode etik istilah orang, bahasa syariatnya adab. Allah SWT berfirman, ini dari Allah ya, langsung ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan kami wajibkan dan kami wasiatkan ya. dan Rabbu telah mewajibkan dan telah mewasiatkan alla ta'budu, supaya kalian jangan beribadah. Jadi asal ibadah adalah, asal hukum beribadah adalah haram. Asal ibadah itu haram.
kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Makanya di sini Allah katakan janganlah kamu beribadah, nggak boleh ibadah, begitu. Illa kecuali iya, hanya kepadanya. Di sini Allah gandengkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua baik. Ya. Wallahu alam ya, saya juga nggak jadi apa-apa. Mungkin kalau saya jadi orang yang di sini ada pangkat bintangnya, di hadapan orang tua saya bintangnya taruh sama saya nanti gitu. Ya karena nggak ada apa-apanya, itu kan dunia. Jadi kadang kita merasa tersanjung dengan apa? Dunia, padahal nggak ada apa-apanya. Di sini Allah tidak sebutkan apapun, coba. Allah tidak sebutkan apapun. Yang Allah sebutkan adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita merasa besar di hadapan orang tua. Aduh, ini butuh diruqyah sebenarnya nih. Ya, butuh diruqyah, dibetulin otaknya. Ya. Ini kamu gimana ini, dibetulin dulu. Ya. Ya Allah ya Rabbi, saya jadi ingat peristiwa di mana Ibnu Taimiyah itu kangen banget sama ibunya. Itu ada di Majmu' Fatawa jilid 3. Dan beliau mengatakan, jikalau saya bisa terbang hari ini dengan buruk, saya akan terbang. Jadi kadang namanya manusia itu tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin karena ada sesuatu, akhirnya dia harus ya melakukan perjalanan seperti Ibnu Taimiyah. Tapi hatinya luar biasa. Ya kangen. Makanya naudzubillah dzalik ya, kita diuji yang ringan. Tapi kalau misalnya diuji ya kita nggak mohon. Tapi kalau misalnya diuji, jangan sekali-kali kita berpikir naruh orang tua kita ke panti jompo. Begitu. Ya kan? Mending maaf ini semua saya alihkan, saya melayani ibu saya. Biasanya orang lebih rela manggil orang, tak bayarin 1 bulan 1 juta, ibu saya dirawat ya. Mending kita udah kerjaan saya digantikan orang, saya ibu. Kayak gitu. Nah, kita sudah siap belum latihan nih, latihan. Karena ini amalan besar. Kalau kita enggak seperti itu, ya, kalau memang ada alat ukur ya, ada alat ukur. Kalau air kan ada alat ukurnya, debit namanya. Kalau ada alat ukur debit pahala yang masuk, ya, kita seperti itu sama orang tua, dengan kita tidak sama orang tua, mungkin debitnya nggak bisa dibandingin. Ya, orang lagi capek-capek cari pahala, begitu ada debitnya malah di stop. Ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita latihan kuat. Latihan kuat apa nih kira-kira ya? Latihan kuat apa nih? Kuat dihina ya sama orang tua. Ya kan? Udah pernah dihina sama orang tua belum? Biar kuat, biar kebal ya. Karena kita bisa kebal kan karena latihan. Tatkala kita sudah kuat kan akhirnya kita melayaninya lebih ringan. Kita tidak dianggap nggak masalah, kita tidak dihormati nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah tatkala kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara kemungkinan yablughanna keduanya sampai di sisi engkau tua. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, ataupun keduanya tua nih. Fala taqul lahuma uffin, jangan sampai mengatakan uff ya, dan sebagainya ya. Ibu sih kudet gitu, ibu itu kurang update gitu. Ibu udah jadul, nggak tahu info, janganlah ya. Ibu nggak bisa megang HP, cara megang HP gimana sih? Ah nggak apa-apa, HP nggak penting. HP aja, nggak usah dipikirin. Saya juga nggak butuh HP nih, tak buang HP-nya. Kan jadi HP-nya, hatinya apa? Seneng. Tapi nggak bisa megang HP. Oh ibu memang udah kudet, ibu jadul. Mungkin ibunya tertawa haha gitu mungkin. Tapi hatinya kan tersayang. Namanya orang dijatuhkan kan tetap sakit ya kan. Ibu punya hati nggak? Punyalah, harus peka nih, jangan sampai sakit. Latihan ya, latihan, memang ini latihan. Kalau sama calon istri latihan ya kan. Kalau orang mau manten loh, mau manten nih,
udah cocok sama cocok, sudah seneng, udah cinta, ya besok sepekan lagi akad nikah, kan latihan ya kan, latihan kalau ketemu gimana ya kan, dari pengantin anyar bahasanya halus ya kan, halus nggak pengantin anyar, halus, padahal itu jasanya nggak ada apa-apanya loh. Istri kita jasanya sama kita, sama ibu kita dengan kita banyak mana coba, ya kan? Seorang suami yang baru menikahi istrinya sama istri yang baru itu dengan sama ibunya lembut mana kalau ngomong? Ya kan? Kita harus lebih lembut sama ibu kita, sabar. Memang hal-hal demikian ini tadi latihan. Maka di sini disebutkan kan tidak ada penyebutan yang lainnya kan? Ada penyebutan yang lainnya coba antum lihat? Tidak ada. Penyebutannya cuma fala taqul lahuma uffin. Sama anak, sama istri, sama tetangga nggak dibahas, sama kolega, sama nggak dibahas, sama bos nggak dibahas. Kenapa kita sama orang yang suka ngasih-ngasih, padahal belum pernah ngasih kita misalnya, begitu ketemu bos, nah, ya kan, gimana bos, ya kan, sama ibu, nah, sama ibu sudah pernah bilang bos. Nah, waktu saya pas di Sumatera, orang Sumatera bilang ibu itu bos. Bos itu artinya apa? Dia ceritakan. Nah, akhirnya dia dalam wujud memanggil ibunya kemuliaan, ibunya dipanggil apa? Bos. Jadi saya bilang bos dulu. Ya kalau dipikir-pikir, bos kita sebenarnya ya ibu kita. Walaupun mungkin nggak pernah ngasih duit. Tapi bos ya menyebabkan kita bisa gede, bisa kuat. Fala taqul lahuma uffin, jangan mengucapkan uff. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik. Yang repot misalnya ibu bapak pendengarannya kurang, ya jangan marah, sabar. Kan kadang marah ya kan. Marah itu berarti kita itu lagi nggak fokus itu. Kalau kira-kira mau marah dulu sholat dulu, ya Allah, berikanlah saya kesiapan untuk melayani ibu. Ya jangan sampai keluar marah. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang karima, yang berharga, yang mulia. Ya. Ini berarti butuh diksi. Coba pembahasan diksi itu kan jarang diletakkan pada ibu, padahal butuh diksi gitu. Ya. Pemilihan kata tepat untuk ibu. Enggak apa-apa ibu, santai aja. Dulu ibu nggak sekolah sih, alah apa-apa. Ibu nggak bisa apa-apa, jangan dikirim. Gampang. Karena akhirnya terbangun mentalnya, ya kan? Tapi kadang kita malah sebaliknya, ya, meremehkan orang tua, ya kan? Naudzubillah. Mungkin ya. Bapaknya, misal ini buat contoh aja, bapaknya misalnya mayor, ya, dia ketemu sama sersan. Dia sendiri nggak jadi apa-apa. Mungkin sama sersan ini hormat, ya. Gimana dong? Gimana misalnya? Sama bapaknya, bapaknya desa temen sih. Ya Allah. Padahal ini yang sersan ini hormat sama bapaknya. Kenapa kamu nggak hormat sama bapak kamu? Salah. Misalnya dibalik lah itu. Misalnya bapaknya cuma tukang sapu. Ya. Ini ketemu sama tadi. Ya tetap sama bapaknya, itu bapak saya. Itu bapak saya. Kayak gitu. Ya Allah, ini butuh ya merefleksi iman, ilmu, jiwa, mental kita tatkala berhadapan dengan orang tua. Berarti banyak sekali hal-hal yang kita itu tidak sadar dibimbing oleh syaitan untuk ngomong kasar sama orang tua, dibimbing dia, digeser. Kalau sama orang tua bisa keras, sama orang yang kayak begitu tadi hormat. Ini nggak bisa, ini salah. Jadi di dalam masalah ya mengucapkan kata yang lembut kepada kedua orang tua ini sebagai sebab seseorang bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Masya Allah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih
dari seorang sahabat namanya Qaisalah bin Mayyas. Beliau berkata kepada Ibnu Umar, apakah engkau ingin dipisahkan dari neraka dan apakah engkau ingin masuk surga? Dijawab, ya tentu demi Allah. Kemudian ditanya lagi, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya, kemudian dijawab, indi ummi, yang masih hidup ibuku. Ya, ibunya masih hidup. Kemudian Abdul Umar mengatakan begini, fa Allah, demi Allah, lau alam talahal kalam, kalau kamu itu bisa berbicara lembut sama ibumu, wa at'amtaha at-ta'am, dan kamu memberikan makan kepada ibumu, kan memberi makan kan murah ya kan, bubur apa ya yang pagi-pagi itu, bubur ayam, bubur susu, kadang nanti malam bikinkan apa gitu kan, layani gitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Dan itu memberikan makan kepadanya. Beliau mengatakan ya, la tadkhulannal jannah, kamu pasti akan masuk surga, mastunibatil kabair, selagi engkau menjauhi dosa-dosa besar ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari ya dalam Sahih Al-Mufrad, disahihkan oleh Albani. Kebanyakan kita kalau disuruh sama ibu melihat ibu, maaf sekali ya, melihat ibu ya kan, sama melihat maaf ya pegawai bank, menarik mana? Itulah ya kan, salah itu. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Kamu kalah sama ibu saya. Ya itu ya namanya orang tua begitulah, rambutnya acak-acakan, sudah ini kadang kayak gitu ya, orang tua itu kayak gitu. Makanya iman ini yang berperan. Iman tadi kan saya bilang latihan untuk merubah asumsi gitu, anggapan zon. Itu prinsip yang kedua, melembutkan ucapan. Prinsip yang pertama, terima kasih ya. Kita mohon kepada Allah tidak pernah membentak atau berkata kasar kepada orang tua. Hal yang demikian ini terkadang terasa ya, dianggap terasa mudah, tapi dalam prakteknya sulit. Karena kadang laki-laki itu kan ada istri, ada anak, ada tetangga dan sebagainya, dan kadang ya terjadi akumulasi permasalahan ya kan? Terjadi apa? Akumulasi permasalahan. Ada pikir. Lah, kadang akhirnya terpancing nih. Emosinya malah ke ibunya. Maka dari akumulasi permasalahan ini dieliminir, didudukan, diklasifikasi, ini permasalahan gimana? Nah, setelah kita paham seperti itu, ini semua permasalahan potong. Kalau sama ibu lembut, biarin aja. Urusan istri, urusan anak, urusan tetangga, nggak sampai masuk mempengaruhi urusan pribadi kita sebagai anak dengan orang tua, ya kan? Itu kadang mental anak itu butuh dijelaskan seperti itu. Misalnya dia seorang pejabat, bapaknya maaf seperti itu misalnya, atau ibunya, ya, dan memang seperti itu hidupnya. Tapi kalau dia bergaul dengan temannya datang, mungkin bapaknya tidak sesuai pergaulan dengan temannya itu, dia malu sehingga kasar sama ibunya. Nah, ini harus didudukan. Teman-teman orang tua adalah yang melahirkan kita. Biarin aja. Ya, teman marah nggak apa-apa, yang penting ibu saya nggak marah. Istri marah nggak apa-apa, yang penting ibu saya nggak marah. Anak saya marah nggak apa-apa, yang penting ibu saya nggak marah. Ini fokus ke sini. Ya, apalagi kita laki-laki. Kalau perempuan sih memang ikut suami. Gampang bapak angin gitu kan sering ini. Angin gitu. Sing ngaji masalah wong tua sih dari ngerti permasalahan aja gitu. Ngerti ngaji remaja putri apa kota sekolah SD ya ramu. Angin ya, angin. Karena memang orang tua itu dapat prioritas sangat tinggi coba. Dari dua ayat yang tadi kita bacakan, Allah digantikan orang tua, Allah lagi orang tua. Tidak dikasih jeda, coba bayangkan.
Ketiga, ini ketiga, prinsip yang ketiga, kita beradab dengan orang tua, jangan bepergian kecuali dengan izin keduanya. Jangan pergi sudah, ya, kalau tidak diizini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya, ya, dikisahkan datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, fasta'dzanahu fil jihad. Maka orang ini minta izin kepada Rasulullah untuk jihad. Untuk apa? Jihad-jihad ini kan bepergian. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ahayyun walidah, apakah kedua orang tua masih hidup? Naam. Ya, iya masih hidup. Kemudian Rasulullah mengatakan, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu kamu itu berjihad. Dari sisi mana? Dari sisi yang namanya jihad kan masih berpergian, ya kan? Masa jihad nang RT ini dewek ya mungkin kok. Jihad ya ada ini perjalanan dan sebagainya. Jihad yang urak-urak itu jihad. Jihad apa mas? Masuk urak ke jihad apa? Kan berpergian. Ini Rasulullah SAW tidak mengizinkan dia ikut berjihad karena orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi kisahnya ini, orang tuanya sudah datang kepada Rasulullah nangis-nangis. Ini anak saya mau ikut jihad. Diceritakan kondisinya begini. Akhirnya anaknya dipanggil, ya diantaranya muncul hadis ini. Jadi jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam, amalan yang sangat tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan mendaki gunung, tidak bisa dibandingkan dengan healing, honeymoon, dan sebagainya. Kalau orang biasanya pergi ninggalkan orang tua, kamu mau kemana? Mau ke pantai, mendaki gunung, ya Allah, ini lebih gak level, gitu. Ini jihad loh, levelnya tinggi. Tatkala orang tua tidak mengizinkan, jangan pergi. Nah terus gimana? Saya mau merantau, nggak boleh pergi. Saya mau ke Jakarta, nggak boleh pergi. Ya, kamu kan punya otak. Kamu bisa baca dan sebagainya. Kamu tetap bisa berkreasi di samping orang tuamu. Bisa berkreasi di samping orang tuamu. Ya kan? Karena kita juga butuh berkembang. Kita juga butuh rezeki, kita juga butuh banyak pahala. Tapi tatkala orang tua tidak mengizinin, ya kita sabar. Sampai orang tua mengizinin, baru kita pergi. Ya, kan bisa melakukan kebaikan di samping orang tua. Ya, bahasa Jawane aja ngodor. Di sini ada ngodor apa tidak? Artinya apa ngodor? Maksa ya, pergi tanpa izin, ya kan? Pernahkah di antara kita yang hadir di sini ngodor tatkala orang tua kita tidak mengizinkan? Pernahkah? Dosa napa mboten? Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Ya kan? Dan kenapa banyak kasus terjadi? Ya, ada yang ke mana tepi pantai akhirnya mati umur 28 tahun, motor varionya tertinggal kena ombak. Ada yang lagi ke gunung mati dan macam-macam. Saya yakin itu nggak izin sama orang tuanya. Kalau izin, dia ceritakan, ibu saya mau mendaki gunung, kondisi gunung gini. Kalau ibu tahu itu bahaya, dia tidak akan menggunakan IQ-nya dan tidak menggunakan datanya, tapi dia akan menggunakan apa? Perasaannya aja. Kan ini aku orang ini, orang lama kan ini orang. Gitu lah. Kebanyakan kita pertama nggak izin, kalau izin lombok, di lombok kadang diizini tapi cara izinnya mana? Kalau izinnya mana? Kita pergi apa enggak? Jangan ya. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata kita orang-orang yang belum berbakti sama orang tua ya.
Kata Nabi Soleh lah. Kata Nabi Soleh sebulan deh. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan lagi, ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, dia berkata, ada seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu mengatakan, ubayyika 'alal hijrah wal jihad. Aku berbaiat kepada engkau wahai Nabi untuk berhijrah, untuk jihad. Abtagil ajr min Allah. Tidak ada niatan apapun kecuali aku hanya, ya, mengharap pahala kepada Allah. Padahal ini perkara besar dan tujuannya adalah mengharap pahala. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW? Fahal min waladaika ahadun hayyun? Apakah di antara kedua orang tuamu ada salah satunya yang masih hidup? Qala na'am. Iya. Bal kilahuma, bahkan saya masih punya keduanya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fabtaghil ajra minallah. Carilah pahala dari Allah. Ya. Fabtaghil ajra minallah. Ya. Apakah kamu mencari pahala dari Allah? Qala na'am. Iya. Dan Rasulullah mengatakan, ini ada beberapa riwayat, ya. Makanya ada kata-kata yang mirip tapi beda karena memang riwayat beda. Rasulullah SAW mengatakan, farji' walidayka fa ahsin suhbatahuma. Ulang kamu, ya, kepada orang tuamu, perbagusilah etikamu pada orang tuamu. Ya Allah ya Rabbi, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, termasuk anak pang. Sudah pernah dengar anak pang? Ya Allah ya Rabbi, rela jadi pang, berbakti pada jalan, berbakti pada tato, berbakti pada motor Vespa yang dikasih apa? Ban bodoh, berbakti dengan berbaktinya melupakan orang tuanya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Kalau tahu seperti ini, bakar aja sudah. Saya nggak mau peduli. Nah, tatonya gimana? Saya nggak peduli. Kalau memang ibu saya memerintahkan saya untuk menggosoknya dengan setia, akan saya gosok biar ibu saya senang. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau misalnya ada anak lagi demo, ibunya bilang, nah, jangan ikut, nah. Udah langsung pulang, nggak usah ngajari, ibu itu DPR kurang ajar, ibu. Jangan, udah tinggalkan aja sudah. Tinggalkan aja. Ya Allah ya Rabbi. Kebanyakan kita kan wah. Nah, orang tua memang nggak cerdas, nggak pinter, tapi mereka punya hati dan mereka perhatian betul kepada kita. Bahkan perhatian orang tua kepada kita melebihi perhatian kita kepada diri kita sendiri. Makanya kalau orang tua rindu sama anak, rindunya tidak sebanding dengan rindunya anak kepada orang tua. Pas urung bojo merantau balik, barang wis bojo pun balik, orang belum balik. Ya Allah, ngantekan anak ke-10, gue lebih balik, iya, jangan kurang ajar. Ya kan? Orang tua loh, makanya orang tua juga tadi butuh kekuatan loh, tatkala menahan rindu dengan menyadarkan kepada Allah. Kan kesedihan loh, ya Allah, anak pusing bayi, tak cewek, bis pada tadi macam-macam, kedeni tilik be orang. Ya, kalau nggak kuat imannya, sedih, sak. Bahkan naudzubillah, jangan sampai terulang, ya. Ya, ada dua nih, ya, di tetangga desa dan satu desa. Yang tetangga desa itu suami istri akhirnya nekat bunuh diri, nyemplung ke irigasi itu kali gandum. Yang satu gantung diri, naudzubillah. Kenapa? Jadi merasa hidupnya tidak berarti. Yang durhaka, yang berdosa siapa? Bisa jadi anaknya. Dosa dia. Bahkan kan banyak sekali kejadian di Semarang, di Bandung. Orang tua meninggal dunia baru
Oh, kan ketahuan kalau dia meninggal dunia karena baunya sudah nyebar. Ini orang tua anaknya sama. Dan memang kita jadi anak latihan. Tadi sudah latihan, sekarang latihan ya. Latihan. Jangan pedulikan kita nunggu punya uang baru nengok orang tua. Memang kita nggak punya duit nengok dasar kere ya. Ya mungkin sakit, wah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Oh iya, gitu ya. Kita sakit. Tapi kalau kita nunggu punya duit, kapan? Akhirnya ini kan kasus-kasus yang banyak kan gara-gara tidak ditengok. Dosa besar ini, ngeri ini, secara syariat ngeri. Terus kekayaannya, hartanya, ketampanannya, kecantikannya, manfaatnya apa? Naudzubillah min dzalik. Mengerikan ya? Mengerikan loh. Makanya ambisi anak dikendalikan loh. Ada sesuatu yang lebih besar daripada ambisinya, yaitu orang tuanya. Ya, ambisi. Ya. Kadang kita sebagai manusia pernah punya ambisi, pernah apa enggak? Pernah loh. Ya ambisi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Kondisinya tukang gawe bata, ambisinya mungkin aku pokoknya nek kurang gawe bata 200.000. Ya akhirnya wongnya kayak bata. Wong tuane kelalen, ya Allah, gedene bata be. Antekan ngelalena wong tua. Astagfirullahaladzim. Ya, ini belum dibahas sisi-sisi sakit hati orang tua terhadap anak loh. Ya, sisi-sisi sakit hati orang tua terhadap anak loh. Kalau orang tua sampai sakit hati bahaya itu. Ya, bahasa kasarannya bisa gentuin gitu. Ya Allah, ada kisahnya. Dia udah jadi pejabat dan sebagainya. Setelah itu dia lupa sama ibunya, akhirnya ibunya sakit hati, akhirnya gentuin karirnya ini. Ya Allah, ya Rabbi, hati-hati ya, ini orang tua. Tapi berapa banyak orang tidak pedulikan dengan karirnya, dengan ambisinya sama orang tua, itu tempel sudah, pokoknya yang penting orang tuanya. Ya tentunya dia juga berpikir nasibnya ya, tapi dengan sebab itu dia kemudian diangkat derajatnya sangat tinggi. Ya Allah, ya Rabbi. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, kita dilarang safar, bepergian dan sebagainya kalau tidak diizini. Ya, kalau tidak diizini. Berikutnya yang keempat, ada muta'arrud li sukhtihima. Pokoknya jangan sampai mentang-mentang kita menyebabkan orang tua kita marah. Aja wani-wani pokoknya. Ya. Aja wani ya. Di sini dibawakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan 3 doa yang mustajab dan tidak mungkin ditolak. Ada 3 doa mustajab dan tidak mungkin ditolak, dan kita tidak boleh ragu. Thalathun da'awatun mustajabatun lahunna la syakka fihinna. 3 doa mustajab pasti dikabulkan dan kita tidak boleh ragu. Yang pertama doanya orang terzalimi, yang kedua doanya orang musafir, yang kedua doanya orang tua kepada anaknya. Makanya kalau kita sampai dengar orang tua kita mengeluarkan kata-kata yang berbahaya, entah gimana caranya, pokoknya orang tua kita harus memaafkan. Memaafkan itu nggak harus mesti kita minta maaf, enggak harus. Yang penting dia senang dan sebagainya, kayak gitu. Ya, ini di sisi yang lain, jadi orang tua tatkala sedang marah kepada anak, semarah apapun tetap jaga lisan. Karena kalau dia marah, ya kadang kan namanya manusia kan marah ya, dasar anak setan, padahal anaknya dewe, berarti gue setan ya. Setannya siapa ya? Jangan gitu, dasar pakai kesuh banget, dasar anak soleh ya. Kayak gitu, latihan ya, semuanya ini betul latihan. Itu doa orang tua mustajabah. Nah di sini
Penguatnya adalah kisah Sahibu Jurej. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di Riyadhus Shalihin juga ada. Di Riyadhus Shalihin itu kisah bayi yang bisa ngomong. Sahibu Jurej. Jadi Jurej ini adalah seorang ahli ibadah, dan dia, yang namanya ahli ibadah memang ada anak-anak yang diberi kekuatan ibadah, termasuk di antara Jurej. Nah, ibunya butuh. Kemudian Jurej ini lagi ibadah di saumaahnya, ya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Kemudian dipanggil oleh ibuku, Jurej, Jurej, ya, wahai Jurej, gitu kan. Maka Jurej mengatakan, ya, Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, aku milih ibuku atau sholatku. Ternyata beliau memilih apa? Sholatnya, sampai 3 kali. Yang betul, pilihlah ibunya. Kalau misalnya itu sholat sunnah. Kalau itu sholat wajib gimana? Ya misalnya Jured, lagi sholat wajib loh. Gimana nih? Batalkan aja. Kalau memang ibunya itu butuh sekali, batalkan aja. Karena kan sudah pernah kita ngaji, haknya Allah dibangun di atas musamahah. Ya betul tidak? Haknya Allah dibangun di atas musamahah. Kita capek banget, jam 2 malam baru bisa tidur. Akhirnya bangunnya jam 6 pagi. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 6 kan? Ya kan? Ya kan gitu. Allah memaafkan apa tidak? Maafkan. Dan seterusnya masih banyak contohnya. Ini namanya hak Allah dibangun di atas musamahah. Patanan di situ. Ibu kenapa ibu? Kenapa ibu? Oh, bosan, marah. Ibu kenapa? Tumai, tapi kan sudah memanggil dulu. Barang marahnya sudah habis, kalau mau sholat dulu. Gini lagi betul, berarti apa? Ibu. Kayak gitu. Ini qadarullah wa masyafa'al terjadi. Sampai akhirnya ibunya mengatakan, ya Allah, jangan matikan dia ya Allah, sampai dia ketemu dengan pelacur. Nah kan ini ahli ibadah, tokoh, pelacur hidupnya bebas, ya kan, jatuh banget ini karir dia sebagai hamba Allah, karir dia di dalam beribadah. Terjadilah apa yang terjadi. Jadi akhirnya wanita pelacur ini, ya memang ujian ya dari zaman ke zaman. Kalau ada pemuda ahli ibadah, justru wanita itu merasa terhina, ya tertantang gitu. Nyong ayu iki ora tanah ora digoda nambahe, kurang ayu apa ya. Marah dia. Akhirnya si wanita pelacur itu juga datang ke saumaahnya Jurej, merayu, menggoda dengan berbagai macam cara. Ya, mungkin telanjang bulat dan sebagainya ya. Ngeri ya? Ngeri loh. Kita jangan diuji seperti ini. Ya. Sepi tempatnya, jauh dari orang. Ya udah dirayu sedemikian, ya kok nggak mau? Ya perempuan jelas sakit hati ya kan? Karena kehormatannya, kemuliaannya, ibaratnya senjata yang paling ampuhnya. Kalau itu ibaratnya senjata alutsista, ya itu rudalnya, rudal kiamat punya Rusia. Itu namanya rudal kiamat punya Rusia, itu ada rudal kiamat. Wah itu ya. Kok nggak mempan? Jatuh dia. Daripada dia malu, akhirnya dia mendatangi pengembala domba, kambing gembel. Ya, terus zina, wah ini fitnah. Ya, ya proses terjadinya fitnah ini tentunya lama, ya, lama dan itu menyakitkan bagi ahli ibadah. Mesti orang mengatakan, jere ahli ibadah, ya kan? Kalau bahasa kita ya kan, itu untuk pendekatan masalahnya. Sudah sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, masyarakat pun marah, mendemo, akhirnya tempat ibadahnya dirobohkan. Setelah dirobohkan, akhirnya mengatakan, mana bayi itu? Dibawa bayinya.
terus dipegang. Siapa nama bapakmu? Nama bapakku si Fulan yang miara kambing. Ajaib ya, belum ada bayi di Indonesia umur 7 hari sudah bicara. Di Indonesia belum ada kan? Di dunia ini aja sedikit, yaitu diantaranya terus ada 3. Akhirnya wah ini benar tidak berzina. Akhirnya masyarakat mengatakan udah izinkan kami membangun tempat ibadahmu dari emas. Enggak usah, bangun aja seperti semula. Ini asbab dipanggil sama ibunya tidak menjawab, sebesar itu ujiannya. Sangat berat sekali ya. Semoga kita kalau dipanggil ibu cepat-cepat ya, cepat-cepat biar masuk surga, rezeki lancar dan dijauhkan dari ujian yang mengerikan. Ya, ujian yang mengerikan. Sebelum saya tutup, tadi cerita perempuan ya, senjata pamungkasnya adalah seperti itu. Ada lagi, tapi ini di Mekah. Ada seorang ahli ibadah, seorang yang alim, namanya Abdurrahman. Mungkin dia dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in tampan. Akhirnya di Mekah ini juga ada wanita yang sangat cantik gitu. Nah, Abdurrahman ini karena udah lebih nikmat ya beribadah, sehingga ya Allah mudahkan berpaling dari perempuan. Perempuan itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat, karena dikatakan oleh Allah mata. Tetapi tatkala seseorang sudah menikmati ibadah, perempuan itu minggir. Abu Darda sama istrinya minggir, jadi kenikmatan ibadah itu nikmat. Ya. Makanya ya kita berikan haknya masing-masing. Nah ini karena masalah pemuda ini, dia kan tidak ada tanggungan, dia dekat dengan Allah. Akhirnya si wanita ini merasa terhina. Kenapa dia tidak pernah melirik dirinya? Akhirnya dia izin sama suaminya, wahai suamiku, aku minta izin, aku akan goda Abdurrahman, akan aku taklukkan dia. Ya karena minta izin sama suaminya, suami izin, udah apa-apa, izin. Akhirnya tatkala Abdurrahman lagi ibadah di Mekah, digoda dengan godaan yang paling maut, ya sama Abdurrahman dibilang, kamu wajahnya cantik, itu dari siapa? Bagaimana kalau wajahmu yang cantik ini dibakar dengan api neraka? Terus begitu. Godaannya malah berubah nasihat yang debitnya sangat besar. Akhirnya hatinya juga runtuh dan takut kepada Allah. Akhirnya pulang dari Mekah nangis, ya nangis dan merasa kotor, hina. Akhirnya dia yang tadinya begitu ya tidak baik ya berubah total ya dari segala sesuatunya ya, suka ngaji dan seterusnya, dari solehah, nutup aurat dan seterusnya. Akhirnya setelah berubah total menjadi solehah, yang marah-marah siapa? Suaminya. Gara-gara kamu Abdurrahman, istriku jadi solehah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabbi. Apa yang kita ambil pelajaran di sini yaitu tadi sama orang tua ya harus menyebabkan ya ketentraman hati, jangan sampai menyebabkan marah karena kita tidak tahu ujiannya dari sisi mana. Nah ini ternyata ada di seorang ahli ibadah dicontohkan dari sisi godaan wanita, padahal godaan wanita bagi laki-laki adalah yang terbesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan, baru poin 4. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.